Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Amal soleh adalah perbuatan baik yang diperintahkan oleh agama. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang pentingnya melakukan amal soleh. Mari di sini kita akan simak ada beberapa ayat, terutama ada 4 ayat yang membahas seputar amal soleh, beserta juga ada tafsirnya, serta ditambah juga hadis Nabi sebagai pelengkapnya. Nah, serta kita juga akan berikan bonus ya untuk contoh-contohnya agar bisa langsung kalian praktekkan atau mungkin kalian amalkan. Sekarang kita langsung aja lanjut ke surah yang pertama, itu ada pada surah Al-Baqarah ayat ke-177 yang berbunyi, "Bukanlah kebajikan itu menghadapkan muka kamu ke arah timur dan barat, akan tetapi kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat dan kitab-kitab serta juga nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir atau orang yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, serta memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan dan penderitaan serta peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." Nah, dalam ayat tadi Allah itu mengajarkan bahwa kebaikan itu bukanlah hanya sebatas berpura-pura atau sekedar menunjukkan kepada orang lain. Kebaikan yang sejati adalah yang dilakukan dengan ikhlas, baik kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada tetangga, maupun kepada orang yang membutuhkan. Rasulullah juga bersabda, "Sesungguhnya amalan-amalan atau perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang ia tuju." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, sekarang kita akan lanjut ke surah yang kedua, yaitu ada pada surah Al-Maidah ayat kedua. "Hendaklah kamu tetap memelihara ketaatan kepada Allah, penciptamu, dan memelihara hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah mengetahui segala perbuatan yang kamu kerjakan." Rasul juga pernah bersabda nih, "Barang siapa yang menghapuskan kesusahan seorang mukmin, Allah akan menghapuskan satu kesusahan darinya di hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan kesulitan seseorang yang berada dalam kesulitan, Allah akan meringankan baginya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya." Hadis riwayat Muslim. Nah, ayat tadi itu menegaskan bahwa Allah itu menyukai orang-orang yang bertindak adil dan berbuat baik. Maka melakukan amal soleh bukan hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia, tetapi lebih kepada keridhaan Allah. Dan disebutkan juga terutama berbuat baik kepada keluarga dan saudara terdekat. Nah, di sini sekarang kita lanjut ke surah yang ketiga, yaitu pada surah Al-Asr ayat ke-1 sampai 3. Nah, mungkin di sini kalian pasti sudah hafal ya, yang berarti demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Dalam surah pendek ini Allah menyatakan bahwa manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini menggarisbawahi pentingnya amal soleh sebagai bagian dari iman yang sejati. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat yang terakhir, ada pada surah Ar-Ra'd ayat ke-29. "Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka kebahagiaan yang tiada putus-putusnya, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar." Nah, Allah menjelaskan ya bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan surga sebagai balasan atas perbuatan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa amal soleh itu bukan hanya memberikan manfaat di dunia, tetapi juga manfaat di akhirat nanti.
Nah, dari 4 firman Allah tadi serta 2 hadis Rasulullah SAW, seharusnya kita sudah mulai sadar dan termotivasi untuk melakukan amal soleh mulai dari sekarang. Di sini kita akan berikan contohnya langsung agar bisa kalian praktekkan atau kalian amalkan. Amal soleh yang pertama itu sholat dengan khusyuk. Nah, melakukan sholat dengan khusyuk itu adalah amal soleh yang sangat penting. Kita harus melaksanakan sholat 5 waktu secara rutin dengan penuh konsentrasi, menghadirkan pikiran dan hati sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya ada kesempatan dan disarankan banget untuk melakukan sholat sunnah juga. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu memberikan sedekah kepada yang membutuhkan. Itu juga merupakan amal soleh yang sangat dianjurkan dalam Islam. Baik itu memberi sedekah kepada fakir miskin, anak yatim, atau orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Untuk contoh yang ketiga, yaitu menjaga lisan dari perkataan yang buruk, misalnya seperti fitnah atau mungkin menyakiti perasaan orang lain. Itu juga salah satu sangat penting banget ya, amal soleh yang sangat penting. Kita harus berbicara dengan sopan dan menghindari kata-kata yang dapat menimbulkan konflik atau kebencian. Selanjutnya untuk contoh yang keempat, membantu sesama dalam segala hal, baik itu dalam urusan pekerjaan, keuangan, maupun masalah pribadi. Untuk contoh yang kelima, itu bisa berbuat adil kepada semua orang, tanpa memandang suku, ras, ataupun agama. Terus untuk contoh yang keenam, kalian juga bisa merawat lingkungan sekitar, seperti mengurangi sampah dan berusaha untuk menjaga kelestarian alam. Terus untuk contoh yang ketujuh, kalian juga bisa menjaga hubungan baik dengan saudara, keluarga, atau mungkin kerabat. Nah, misalnya seperti kalian bisa merawat orang tua, menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Terus untuk contoh yang terakhir atau kedelapan, meningkatkan pengetahuan dan memperdalam pemahaman agama. Nah, itu juga salah satu amal soleh yang penting banget ya. Kita harus selalu berusaha untuk belajar dan mengembangkan diri dalam segala hal, termasuk dalam hal keagamaan. Nah, ini hanya beberapa contoh amal soleh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terpenting adalah kita melakukannya dengan ikhlas dan penuh keikhlasan, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keempat tafsir ayat di atas, seharusnya kita bisa memahami bahwa amal soleh itu kan sangat penting dalam Islam. Amal soleh bukan hanya sekedar perbuatan baik, tetapi juga merupakan bagian integral dari iman dan keyakinan kita kepada Allah. Oleh karena itu, marilah kita terus berupaya untuk melakukan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.